Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah masih berikan kepada kita semua. Kita diberikan karunia yang begitu banyak, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat kita dapat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat kita semuanya. Dan sesungguhnya karunia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memang tujuannya adalah litahqiqil ubudiyah, untuk melancarkan proses pelaksanaan daripada tugas kita yang paling utama, yang merupakan sebab karena itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dalam ibadah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti dan berjalan di atas jalan din mereka, jalan dakwah mereka. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dikaruniakan kelak di hari akhirat bersama-sama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah bismillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil faedah bersama-sama dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan secara singkat faedah dari pelajaran di dars al-awwal, di pelajaran pertama, yang mana di dalam Ad-Durus Al-Muhimmah Syekh Abdul Aziz bin Baz meletakkan surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama yang ingin beliau sampaikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, agar kita memperhatikannya dan juga mempelajarinya. Li ahamiyatiha, ya. Karena pentingnya atau urgensinya surah ini. Cukuplah posisinya di dalam salat kita menunjukkan tentang keutamaannya.
keutamaan dari surah Al-Fatihah. Sekalipun sebagaimana yang sudah kita sebutkan, surah ini bukan hanya sebatas pentingnya di dalam salat saja, melainkan seluruh bagian Al-Quran itu kembali ke dalam poin-poin yang disebutkan di dalam surah ini. Makanya di dalam penjelasan para ulama, di antara mereka menyebut surah ini berdasarkan riwayat dengan sebutan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dan setelah pelajaran dari surah Al-Fatihah, kita mereview kembali bahwa di pelajaran pertama atau di darsul awal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab ini, beliau juga menyertakan kisar as-suwar agar kaum muslimin itu mempelajari beberapa surah. Surah-surah yang dimaksud adalah surah-surah yang pendek. Bagi orang yang baru memulai belajar, ingin mendalami Islam, maka hendaknya dia memulai surah Al-Fatihah dalam belajarnya dan beberapa surah-surah yang pendek. Sebagaimana sudah kita sebutkan terlebih dahulu pada kajian sebelumnya, untuk dia pertama baca, belajar membacanya, kemudian belajar untuk mengetahui maksudnya, tafsirnya, kemudian menghafalnya dan juga melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam surah tersebut. Setelah surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh penulis kemudian menyebutkan beberapa surah pendek setelahnya. Namun sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa kita tidak akan mengangkat semua atau membahas semua surah yang disebutkan dalam kitab ini, melainkan ada beberapa surah yang akan kita angkat. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan masuk ke dalam surah pendek yang disebutkan, yaitu surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Ya, surah ini disebut dengan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan. At-Takatsuru, alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Perbuatan berbangga-banggaan, bermegah-megahan, itu telah melalaikan kalian. Ini pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini kepada kita manusia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian akan mengunjungi kuburan. Kalla, ini zajar. Jangan sekali-kali, jangan lakukan. Saufa ta'lamun. Kelak pasti kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan sekali-kali jangan lakukan yang seperti itu, karena kelak engkau akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, kalian tidak akan pernah melakukan itu sekiranya kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang pasti. La tarawunnal jahim. Kelak pasti kalian akan melihat al-jahim dengan mata kalian. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
Ya, dan kelak kalian akan melihatnya dengan pandangan yang benar-benar pasti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak pasti kalian akan ditanyakan di hari itu tentang nikmat yang kalian berbangga-bangga dengannya. Ini surah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam juz ke-30 di dalam Al-Quran, surah yang terdiri dari 8 ayat. Terjadi khilaf terkait apakah ini Madaniyah ataupun Makkiyah, apakah dia diturunkan masuk ke dalam kumpulan periode Makkah atau periode Madinah. Alhaakumut takatsur, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitab ini, ay ashghalakum wa ja'alakum tamduna fi hadhihi al-hayati fi ghaflatin mustamirrah. Jadi ayat ini mengatakan bahwasannya at-takatsur. Apa itu at-takatsur? Kata Syekh Abdul Razak, talabu ma yatakatsara an-nasu bihi, yaitu perkara-perkara yang selalu dicari oleh manusia, dituntut oleh manusia, yang membuat mereka berbangga-bangga dengan hal tersebut. Seperti apa? Kalau disebutkan Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, diantaranya al-amwali wal aulad, harta dan juga anak keturunan. Ini yang senantiasa sering dijadikan oleh manusia yang berusaha mereka kumpulkan dalam kehidupan mereka. Dalam penjelasan disebutkan Syekh Abdul Razak, min malin wa tijaratin wa masakin wa markubati wa walad wa ghairi dzalika mimma yuqsadu bihi mukatsaratu kulli wahidin lil akhar. Dalam penjelasan Syekh Abdul Razak, kata beliau, kata at-takatsur ini mencakup semua hal yang bisa dijadikan sebagai bahan berbangga-banggaan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Apakah itu harta, ataukah perdagangannya, ataukah rumahnya yang mewah, ataukah markubat, kendaraan yang dia tunggangi, termasuk juga anak keturunannya. Dan ini adalah bagian-bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, yang setiap manusia itu jubilat fi qalbihi atau fi nafsihi fi mahabbatiha. Allah jadikan manusia memang suka secara fitrahnya, dijadikan manusia itu suka dengan perkara-perkara ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan alhaakumut takatsur, mengingatkan bahwasannya setiap kita itu harus terjaga, jangan sampai kemudian hal tersebut betul-betul melalaikan kita sehingga kita melupakan apa yang menjadi tujuan kita berada di muka bumi ini. Betul, kita di dalam dunia ini kita membutuhkan yang namanya talabur rizq, atau menuntut dan mencari hal-hal yang disebutkan tadi ini. Tapi ketika itu sudah menjadi bagian daripada perhatian kita seluruhnya, yang kemudian melalaikan kita dari tugas yang semestinya. Apa tugas yang semestinya? Kata beliau di sini, asghalakum hadat takatsuru amma khuliqtum li ajrihi. Berbangga-bangga atau kesibukan mencari hal-hal yang merupakan bagian dari dunia ini kemudian membuat kita lalai dari tujuan yang sesungguhnya yang Allah menciptakan kita untuk melaksanakan hal tersebut, wa huwa ibadah. Dan tujuan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara manusia karena kesibukannya mencari harta sampai kemudian tidak lagi memberikan waktu untuk akhiratnya. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwasannya ketika dia sedang asyik bergelut dengan aktivitas mencari hartanya, lalu datang panggilan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, melaksanakan salat, tidak sedikit di antara manusia yang kemudian menganggap itu sebagai penghalang daripada atau pengganggu daripada aktivitas tersebut.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya ju'ilati as-salah qurrata 'aini li, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau ju'ilat qurrata 'aini li fi shalah, telah dijadikan hiburan pelipur laraku itu di dalam salat. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mengerti tentang maksud daripada kenapa dia dihidupkan, diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhaakumut takasur, insyaghalu bima khuliqu li ajlihim amma khuliqu hum li ajlihi wa huwa ibadatullah. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas memperbanyak tuntutan-tuntutan duniawi yang membuat mereka meninggalkan tuntutan yang paling utama dan juga kewajiban yang paling utama, yaitu ibadah. Istamarrat haluhum atau halukum fi hada al-inshighal. Ya. Ini alhaakumut takasur menyebutkan bahwasanya manusia itu akan larut dengan kondisi lupa seperti itu terus dalam waktu yang lama. Wa hadzal lahu hatta muttum wa udkhiltumul qubur. Dan kematian dan kondisi seperti ini tidak akan berhenti. Kalau kita tidak berusaha untuk keluar darinya, dia tidak akan pernah berhenti sampai orang tersebut berjumpa dengan yang namanya al-kubur, ya, dengan kematian. Wa hiya halu katsiri minan nas. Dan kondisi ini adalah kondisi yang banyak menimpa manusia. Ya, kita semua terkait dengan ayat ini ya perlu memiliki mauqif masing-masing, berusaha sejenak ya untuk melihat ya, bahwasanya setiap kita ini memiliki waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan setiap kita tidak tahu ila mata, ya, setiap kita tidak tahu sampai kapan ya waktu yang Allah peruntukkan untuk kita ya masing-masing. Makanya ayat ini ya kita pelajari, kita ketahui artinya, salah satunya untuk membantu mewujudkan ya kesadaran kita ketika kita membacanya di dalam salat, berusaha untuk menghayati maknanya dan berusaha untuk kembali dari kelalaian kita selama ini. Jadi kita sering lupa bahwasanya kita itu tidak akan pernah kekal di dunia ini. Ada saatnya kita kembali, dan ketika kita dipanggil untuk kembali, kita akan kembali. Syi'ta am abaita, kita ridha, kita suka atau kita tidak suka, kita pasti akan kembali. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, berikan untuk menguji kita dari kondisi dalam kehidupan dunia, dari hal-hal yang melalaikan ini, pada saat itu kita sadar. Namun seorang muslim tidak boleh sadarnya itu hanya pada saat hatta zurtumul maqabir, pada saat dia masuk ke dalam kuburnya. Seorang muslim tidak boleh sadarnya nanti pada saat kondisi itu. Seorang muslim harus sadar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kondisi hatta zurtumul maqabir. Karena orang-orang yang sadar nanti pada saat hatta zurtumul maqabir hanyalah orang-orang yang merugi, hanyalah orang-orang yang celaka. Makanya ayat ini yang menyuruh kita untuk berinteraksi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan dalam maksud pada setiap ayatnya, agar supaya kita itu sadar bahwa di antara kesibukan-kesibukan kita itu, kita harus sadar bahwasanya itu kelak ya harus berhenti, dan ada perkara yang merupakan kewajiban yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta zurtumul maqabir, disebutkan zurtumul maqabir, disebutkan al-qubur itu li ziyarah.
diberikan takbir az-ziyarah. Kenapa ziarah? Karena kondisi kubur itu sesungguhnya adalah makanu ziyarah, hanyalah tempat untuk sementara dikunjungi dan kemudian akan ditinggalkan kembali, karena dia adalah manzilatun min manazilil akhirah, salah satu di antara tempat yang akan dilewati oleh manusia, alamul barzakh. Tidak akan selamanya manusia di situ. Ada beberapa waktu manusia akan berhenti di tempat itu yang namanya kuburan, dan itu pasti setiap orang yang akan menuju akhirat harus singgah di namanya al-barzakh, alam ba'da alamil fana, ba'da alamid dunia, setelah alam kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun manusia kecuali harus melewati dan singgah di tempat itu, sejenak ataupun lama. Dan di dalam tempat tersebut atau di kubur itu bisa menjelma kuburan tersebut tergantung amalan masing-masing manusia. Kalau dia adalah orang yang soleh, kuburannya akan menjadi salah satu daripada taman-tamannya surga. Dan kalau dia orang yang toleh, kuburannya akan berubah menjadi salah satu khufrah, salah satu lubang dari lubang-lubangnya neraka. Makanya kondisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir, tentang orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, berpaling dari Islam dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Di antara nafkhatain, di antara tiupan trompet yang dengannya ada kematian dan kehancuran dunia kemudian kebangkitan, orang-orang kafir itu akan diistirahatkan dari siksa kuburnya sesaat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana memba'athana min marqadina. Mereka kemudian, orang-orang kafir itu akan berteriak dan mengatakan, ya wailana, celaka, memba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur sejenak yang baru saja kami lakukan. Kata Qatadah, begitu juga dengan Al-Hasan Al-Basri dan juga yang lain mengatakan bahwasannya orang-orang kafir itu menjelang akan dibangkitkan oleh Allah di antara nafkhatain, di antara tiupan kebangkitan dan juga di antara tiupan kehancuran dan kebangkitan manusia. Menjelang itu mereka akan ditidurkan, diistirahatkan sejenak dari apa, ikhwan? Dari siksa alamul barzakh. Sejak mereka mati, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab kubur, sampai menjelang hari kiamat mereka diistirahatkan sejenak. Lalu pada saat mereka baru diistirahatkan sejak Allah menyuruh untuk ditiupkan kembali tiupan yang berikutnya, yang dengannya mereka dibangkitkan dan diarahkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju mahsyar. Makanya mereka kemudian mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur sejenak kami. Maka kemudian malaikat mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan sungguh
para rasul itu telah jujur dengan apa yang mereka kabarkan. Kubur ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan. Kenapa diperintahkan kita untuk menziarahi kuburan? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dia mengingatkan tentang negeri yang akan kita datangi dan mengingatkan kita tentang negeri yang sedang kita tinggali, bahwasanya negeri yang kita tinggali ini adalah alamul fana yang akan kita tinggalkan, dan kita akan beralih kepada negeri abadi, yaitu alamul akhirah. Makanya setiap orang harus berbedah, setiap orang harus sadar dengan apa yang dia lakoni dalam kehidupan dunia ini. Makanya ayat ini atau surah ini adalah surah yang singkat namun mengingatkan kita tentang tanggung jawab besar yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Akan tiba saat di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika keluar dari rumahnya. Yang mengeluarkan beliau dari rumahnya itu, yang mengeluarkan sosok yang begitu mulia, atau sosok yang paling mulia dari makhluk Allah yang ada dari rumahnya adalah Jo. Rasulullah SAW pernah terpaksa harus keluar dari rumahnya karena rasa lapar yang begitu berkecamuk di perutnya. Kelaparan beliau, manusia terbaik, makhluk Allah yang begitu mulia. Kelaparan beliau ketika hidup di dunia ini itu membuat beliau keluar. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin atau zata lailah. Keluar beliau di satu hari atau di satu malam. Disebutkan dalam riwayat malam. Fa idza bi Abi Bakar wa Umar. Ketika di jalan beliau berjalan berjumpa dengan Abu Bakar. Ketika bertemu Rasulullah SAW sempat berdialog dengan Abu Bakar yang pertama. Ma akhrajak au kama qala, apa yang mengeluarkan dalam waktu atau di waktu yang tidak biasa orang keluar? Akhrajak ma akhrajani, atau akhrajani ma akhrajak. Yang mengeluarkanku, apa yang mengeluarkan dari rumah? Ternyata sama-sama. Rasulullah dalam kondisi lapar sehingga harus keluar untuk mencari apa yang bisa dimakan. Abu Bakar juga keluar dari rumahnya karena kelaparan. Lalu mereka berdua berjalan, lalu bertemu dengan Umar. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada Umar. Lalu dijawab dengan jawaban yang sama, kurang lebih dengan yang terjadi pada Abu Bakar beserta Rasulullah, yaitu yang mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka adalah rasa lapar. Ini mereka manusia-manusia yang luar biasa, manusia-manusia yang mulia pada saat itu. Tidak ada makhluk yang tinggal di atas muka bumi yang lebih mulia daripada mereka di saat itu. Tapi yang mengeluarkan mereka dari rumahnya adalah kelaparan, kekurangan dari sisi dunia. Lalu mereka berjalan ke rumah salah seorang Ansor dan disambut. Ternyata sang Ansor tersebut sedang keluar, yang ada di rumah tersebut adalah istrinya, dan dipersilahkan. Ternyata suaminya sedang mengambil air, dan betapa bahagianya sang Ansor ini ketika melihat tamunya adalah manusia-manusia terbaik. Dijamunya
diberikan makanan dan disembelihkan kambing pada saat itu untuk makan Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah manusia yang paling berbahagia di malam ini, orang yang paling baik tamunya di saat ini. Makanya pada saat itu mereka makan. Setelah mereka makan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya au fima ma'na, demi Allah bahwasanya kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala an hadzal ni'mah, tentang ni'mah, an ni'mati hadzal yaum. Kalian akan ditanya tentang nikmat hari ini, yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ayat summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur ini, kemudian kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Makanya nikmat ini atau ayat ini yang mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan. Padahal kita mendapati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ada pada diri kita, yang ada pada kehidupan di sekitar kita, semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita lupa dengan karunia-karunia tersebut dan kita dilalaikan oleh nafsu kita dalam memburu ya kehidupan dunia, sampai-sampai kita sudah menjadi manusia yang paling mendapatkan begitu banyak nikmat, tapi dia tidak pernah merasakan dia mengecap nikmat. Coba kita lihat diri kita, bukankah kita sering sadar bahwasanya kita itu mendapatkan sehat ketika kita sakit? Kita tidak pernah mengenal adanya sehat pada diri kita kecuali pada saat sehat itu dicabut oleh Allah dan digantikan dengan sakit. Baru pada saat itu kita sadar bahwasanya ternyata selama ini kita sehat. Kita tidak pernah sadar kalau selama ini kita diberikan waktu luang kecuali pada saat kita sibuk dan kita berangan-angan untuk mendapatkan waktu luang. Padahal selama ini waktu luang itu sudah diberikan. Yang khawatirnya adalah kita merasa kita tidak hidup, dan ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita juga mau sadar bahwa selama ini kita hidup. Dan fatal awal. Kalau sudah seperti itu selesai. Tidak ada lagi kesempatan. Karena anak Adam, idza mata al-insan, kata Rasulullah SAW, inqata'a anhu amaluhu. Kalau dia diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, maka semua amalannya putus. Kesanggupan dia untuk berbuat sekalipun itu hanya satu sujud saja, itu tidak akan mungkin bisa dia lakukan kalau kehidupannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita semua ya merupakan amanah yang perlu kita sadari. Maksudnya itu bukanlah untuk nikmat tersebut, melainkan tujuannya adalah untuk dipergunakan dalam rangka mengantarkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat yang ada membuat kita lebih taat kepada Allah, bagaimana nikmat yang Allah berikan membuat kita lebih dekat dengan Allah dengan amal-amal dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita semua hati-hati yang bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimudahkan untuk bisa mempersembahkan bentuk syukur terbaik kita kepada Allah, bentuk ibadah kita terbaik
untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, karena kita tidak tahu ya kapan ya panggilan untuk meninggalkan kehidupan ini ya datang kepada kita semua. Mudah-mudahan ya, apa yang kita sebutkan tadi ya bermanfaat untuk kita semua. Kita pending untuk azan terlebih dahulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.